Tes, 1, 2, 3. Oke, selamat datang di channel ERP Implementation. Di channel ini kita akan membahas tentang apa itu ERP, benefit penggunaan ERP, metode dalam implementasi ERP, atau bahkan studi kasus yang akan kita bahas. Apabila ada komentar atau mungkin kasus-kasus yang kalian hadapi, bisa komen di bawah. Kita akan bahas sama-sama dan kita akan mempelajarinya sama-sama karena saya juga masih belajar. So, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke? Kita mulai yang pertama. Oke. Apa itu ERP? ERP adalah suatu sistem atau software yang digunakan untuk perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan barang, produksi barang, proyek penjualan, SDM, dan lain-lain. Sistem ERP dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time, akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Oke, manfaat dari penggunaan sistem ERP. Yang pertama, mengintegrasikan fungsi bisnis dengan baik. Tentunya di dalam suatu perusahaan pada umumnya memiliki fungsi-fungsi bisnis. Bisa itu sales, finance, service, operation, analisis, atau bahkan manager atau mungkin CEO. Jadi sistem ERP ini bisa mengintegrasikan seluruh proses yang ada. Oke, yang kedua, data master untuk keamanan data dan menghindari duplikasi data. Jadi di ERP sistem kita bisa mendefinisikan bisnis partner dan juga item-item yang kita jual atau kita produksi juga. Terus yang selanjutnya real-time operation. Terus yang keempat, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Oke. Jadi kita dengan adanya ERP sistem ini kita bisa menganalisis kira-kira mungkin dalam penjualan bulan Januari, Februari, atau mungkin bulan lainnya ada barang yang ternyata demand-nya tinggi. Nah, untuk itu kita mungkin perlu melakukan produksi yang lebih banyak untuk barang tersebut. Terus selanjutnya, dapat disesuaikan dengan bisnis proses perusahaan. Tentunya di setiap perusahaan memiliki bisnis proses yang berbeda-beda. Tapi ERP system dapat menyesuaikan diri. Dengan cara apa? Biasanya dengan mengkustomisasi sesuai dengan permintaan dari perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Oke, ini adalah ruang lingkup dari ERP. Sistem ERP dapat mengcover seluruh proses yang ada di gambar ini. Mulai dari proses purchasing, barang masuk, manajemen warehouse, atau produksi mungkin, barang keluar, dan kegiatan marketing atau sales, dan juga kegiatan service, dan kegiatan finansial. Nah, ini dia. Oke, sistem database dari ERP ada dua, yaitu yang pertama cloud, dan yang kedua adalah on-premise. Yang cloud biasanya kita menggunakan web browser, ya kan? Dan apabila kita ingin menarik report, mengambil suatu laporan, kita hanya perlu membuat custom report atau mungkin ada report default yang sudah disediakan oleh sistem ERP tersebut. Atau on-premise. On-premise ini biasanya perusahaan harus membeli lagi server untuk database mereka. Nah, biasanya perusahaan harus mengerti tentang database apabila ingin menarik data ya di dalam sistem ERP dengan on-premise. Oke, master data itu apa aja? Di sini business partner dan item. Oke. Biasanya di business partner master data, apa sih yang kita simpan? Yaitu contact person, address, payment term, price list, accounting data, dan item juga. Inventory accounting, warehouse,
satuan atau unit of measure, item group, item properties, and price list. Di sini ada 3 jenis business partner, yaitu leads atau calon customer, dan vendor. Selanjutnya akan kita bahas lebih jauh di video selanjutnya. Oke, ini salah satu contoh dari business partner master data pada sistem ERP SAP Business One. Nah, ini seperti ini master data nih. Contohnya, biasanya di setiap sistem ERP itu hampir-hampir mirip. Nah, seperti ini kita bisa menyimpan. Ini ada nama kode dari business partner master data, ada namanya, ada grupnya, ada currency-nya, ada payment term-nya, dan masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya. Dan ini juga salah satu contoh dari item master data pada sistem ERP SAP Business One. Kita nggak hanya bahas tentang SAP Business One, kita mungkin akan membahas tentang ERP lain. Jadi apabila kalian punya referensi atau pertanyaan atau komentar, silahkan komen di bawah. Nah, ini salah satu transaksi ya, marketing dokumen. Nah, untuk kegiatan sales, biasanya kita awalnya membuat sales quotation. Setelah membuat sales quotation, kita akan generate ke sales order. Selanjutnya ada proses lain lagi, yaitu mungkin barang keluar biasanya kan. Oke, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, kapan seharusnya suatu perusahaan sudah menggunakan ERP? Oke, di sini saya mempunyai jawaban-jawaban yang saya dapat di internet. Oke. Dan apabila mungkin ada jawaban-jawaban lain, jangan lupa komen di bawah, biar saya juga tahu. Yang pertama, masih melakukan tugas yang seharusnya tidak dilakukan secara manual lagi. Oke, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti mungkin pada Departemen Finance Accounting misalnya. Mereka nggak perlu lagi tuh untuk membuat laporan secara manual, laporan keuangan secara manual. Nah, di sistem ERP, apabila transaksi sudah diinput, kita bisa langsung narik. Misalnya kita mau narik balance sheet dari bulan Januari misalnya, seperti itu. Terus yang kedua, akses terhadap data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bisnis. Itu seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Kita bisa mengakses data, misalnya penjualan atau produksi yang kita buat pada bulan-bulan yang sebelumnya. Terus selanjutnya memiliki partner bisnis di berbagai daerah. Nah, terus yang keempat, memiliki beberapa aplikasi yang diterapkan di perusahaan. Oke, mungkin dalam suatu perusahaan mereka memiliki 2 atau lebih dari aplikasi yang dipakai untuk perusahaan mereka. Misalnya contohnya perusahaan A menggunakan ERP A misalnya, tapi ternyata ada aplikasi lain yang mereka gunakan, contohnya penggajian karyawan misalnya. Mereka menggunakan vendor lain untuk menghitung penggajian karyawan misalnya kan. Itu bisa diintegrasikan di dalam sistem ERP. Oke, selanjutnya sulit memonitor tingkat inventaris Anda setiap hari. Apabila perusahaan Anda aktivitas keluar masuk barangnya cukup tinggi dan cukup banyak, tentunya akan sangat sulit untuk menghitung item-item atau inventory Anda dalam satu hari misalnya kan, sangat sulit. Nah, dengan sistem ERP kita bisa mengontrol dengan baik keluar dan masuknya barang. Terus selanjutnya, tidak dapat mengakses data dan informasi bisnis saat berada di luar kantor. Nah, ini biasanya untuk ERP yang database-nya cloud. Nah, penyimpanan datanya cloud. Kita bisa mengakses misalnya data-data perusahaan atau transaksi di luar kantor, misalnya di gadget, di smartphone bisa, di tab bisa, dan laptop juga bisa. Nah, selanjutnya adalah terhambat ketika mengatasi masalah di perusahaan.
Oke, di sini ada modul-modul yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ada proses penjualan, ada proses pembelian, proses produksi, proses service, dan ada juga proses finance accounting, MRP, dan lain sebagainya. Oke, apabila kalian mempunyai pertanyaan atau mungkin komentar atau mungkin masukan, silakan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video pertama dari channel ERP Implementation.